Oldboy adalah sebuah drama trailer dengan judul visual menawan dan scoring musik sendu yang akan membaur segala emosi jadi satu. Tweets Oldboy mungkin adalah salah satu tweets terbaik. Ending film ini adalah puncak klimaks untuk salah satu film paling brilian. Penasaran kan? Namun sebelum berlanjut, silahkan subscribe channel ini agar Birahma selalu semangat untuk terus berkarya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kamu selalu tahu video-video terbaru dari Birahma. Terima kasih. Oldboy dirilis pada 27 November 2013, berdurasi 104 menit. Film ini berada dalam naungan produksi film distrik dan mendapatkan rating 8,4 di IMDb. Oh Dae-soo yang diperankan oleh Choi Min-sik adalah seorang pengusaha Seoul yang biasa dengan seorang istri dan anak perempuan. Di suatu malam saat hujan, dirinya mabuk berat sehingga diamankan pihak kepolisian di kantor polisi. Sadar bahwa hari itu adalah hari ulang tahun putri tercintanya, Oh Dae-soo berusaha agar segera lepas dari kantor polisi. Setelah sempat membuat masalah dengan polisi dan orang yang di markas polisi tersebut, akhirnya Oh Dae-soo dapat pulang setelah salah satu temannya menebusnya. Oh Dae-soo akhirnya pulang dan memberikan kado berupa sayap malaikat kepada putri tercintanya. Karena hujan dan gelap memaksa Oh Dae-soo dan kawannya tidak dapat pulang dengan cepat. Oh Dae-soo lantas menelpon ke rumah. Saat temannya gantian menelpon, Oh Dae-soo bertemu dengan seorang yang memakai payung warna ungu. Oh Dae-soo kemudian diculik 15 tahun lamanya dan dikurung dalam sebuah ruangan misterius. Selama 15 tahun itu pula, ia selalu bertanya-tanya siapa yang memasukkannya ke dalam tempat tersebut dan atas dasar apa. Oh Dae-soo selama di dalam ruangan tersebut diperlakukan dengan aneh. Di antaranya, dia sengaja dibius di jam-jam tertentu agar tertidur dan kemudian para petugas penjara masuk dan memotong rambutnya. Selama di dalam penjara, dia juga mendapatkan makanan semacam lumpia atau pangsit yang sama setiap harinya. Hanya ditemani televisi, Oh Dae-soo terus mencoba untuk bertahan. Melalui TV juga, Oh Dae-soo melihat berita mengenaskan bahwa dirinya sudah dinyatakan sebagai tersangka pembunuh istrinya. Oh Dae-soo jelas kaget dengan berita tersebut. Dirinya kemudian membuatkan tekad untuk meloloskan diri dan menemukan siapa sebenarnya dalang dibalik semua ini dan akan membalas dendam. Dia kemudian berlatih tinju sekuat tenaga dengan bantuan dinding penjara. 15 tahun pun berlalu, dibebaskan dengan sengaja oleh sang penculik. Oh Dae-soo melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang gembel yang memberinya dompet berisi uang dan telepon genggam. Dia kemudian singgah di salah satu tempat makan sushi. Di sana, dia bertemu dengan Mido yang diperankan oleh Ye Jong-kang, salah satu chef sushi cantik di tempat tersebut. Mido yang merasa iba terhadap hidup dari Oh Dae-soo membawanya pulang ke kediamannya. Di sana, dia merawat Oh Dae-soo hingga siuman. Ketika Oh Dae-soo siuman, justru Oh Dae-soo berniat untuk melampiaskan nafsunya kepada Mido. Mido jelas menolak hal ini, tapi dia berjanji untuk memenuhi hasratnya kepada Oh Dae-soo jika saat yang tepat sudah datang. Dibantu oleh Mido, Oh Dae-soo kemudian mencari tahu anak putri semata wayangnya. Ternyata nasib sudah memisahkan dia bersama putrinya, karena ternyata dia sudah diadopsi sebuah keluarga orang Swedia. Oh Dae-soo kemudian kembali pada tujuan awalnya untuk menemukan siapa dalang di balik kasus dirinya. Setelah diselidiki dan dirinya baku hantam bersama beberapa preman, Oh Dae-soo dan Mido akhirnya bisa mengungkapkan siapa di balik dalang Oh Dae-soo di penjara. Orang tersebut adalah Woo Jin-lee atau Ki Tae-yu, seorang taipan muda nan kaya. Hampir saja Oh Dae-soo mencekik mati Woo Jin-lee sebelum Woo memberitahukan Oh Dae-soo bahwa dia harus mencari tahu sebab kenapa dia sampai dijebloskan ke penjara. Woo memberikan waktu kepada Oh Dae-soo selama 5 hari untuk menemukan jawaban tersebut.
dengan janji jika dia berhasil maka Wo akan bunuh diri. Tapi jika tidak maka Wo akan membunuh Mido. Odesu yang masih dirunduk penasaran akan motif di balik pemencaraan berusaha keras untuk mencari tahu. Makin lama, waktu yang diberikan Mido untuk membantu Odesu menuntaskan dendamnya. Makin intens juga perasaan cinta di antara keduanya. Akhirnya, Odesu dan Mido bercinta dengan penuh gairah. Dibantu salah satu temannya yang jago komputer, Odesu terus berusaha untuk memecahkan teka-teki motif Wo. Di lain pihak, Wo ternyata mematai-matai teman Odesu. Wo kemudian membunuh temannya Odesu. Hal ini dikarenakan Odesu sudah melepas perangkat chip yang dipasang di sepatunya, yang membuat Wo kesulitan melacak keberadaan Odesu. Sementara itu, Mido berada sendirian di kediamannya dijaga oleh kepala penjara yang tempat Odesu disekap yang bernama Dalsuo. Odesu tentunya menyadari bahwa Mido tidak terlibat dalam permainan ini. Odesu juga segera menemukan motif dari Wo. Dia segera mendatangi Wo. Di sana dia menyatakan bahwa motif dari Wo memenjarakan dirinya adalah karena di masa lalu Odesu muda adalah anak nakal, suka menggoda banyak wanita serta suka merokok. Dia juga adalah teman seangkatan dari Wo di SMU yang suatu hari menyaksikan Wo terlibat pengumpulan dengan kakak kandungnya sendiri di salah satu ruangan kelas di sekolah. Wo menyatakan bahwa Odesu sudah salah mengartikan permainan ini. Wo mengatakan bahwa Odesu salah karena dia tidak berkonsentrasi pada apa yang menjadi alasan Wo melepaskan dia dari penjara, melainkan berkonsentrasi pada motif kenapa dia dipenjara. Wo lalu menunjukkan kepada Odesu sebuah kotak ungu. Odesu lalu membuka kotak tersebut dan kaget setengah mati karena di dalamnya ada sebuah album foto yang berisi foto anak dari Odesu sejak kecil hingga dewasa. Dan akhirnya anak tersebut adalah Mido. Odesu makin menyesal karena dia sudah bercinta dengan Mido yang nyatanya adalah anaknya sendiri. Wo mengatakan bahwa ini adalah pembalasan karena dahulu Odesu terlalu banyak bicara dan mengumbar gosip kepada teman-teman sekelas mereka akan gosip Wo dan kakaknya sebelum akhirnya Odesu sendiri pergi ke Seoul. Kakaknya Wo sendiri pada saat itu akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan terjun ke sebuah waduk dengan disaksikan mata kepala Wo sendiri. Inilah yang menjadi Wo sakit hati kepada Odesu. Wo juga mengatakan bahwa selama ini dia sudah menghipnotis Odesu dan Mido yang mengakibatkan keduanya bisa jatuh cinta. Wo juga menambah bahwa saat ini Dalsuo sedang berada di kediaman Mido untuk memberikan kotak ungu yang sama dengan yang dibuka Odesu. Odesu lalu meminta dan berlutut untuk memohon kepada Wo agar tidak memberitahukan kisah sebenarnya pada Mido. Bahkan, Odesu menawarkan dirinya untuk menjadi budak dan anjing bagi Wo, dengan bertujuan untuk meyakinkan Wo bahwa dirinya tidak akan banyak bicara lagi. Odesu kemudian memotong lidahnya di depan Wo. Wo terkesan dengan ketulusan hati dari Odesu. Dia kemudian meninggalkan Odesu sendirian di kediamannya dan menelpon Mido untuk tidak perlu membuka kotak ungu di depannya. Setelah itu, Wo memutuskan untuk bunuh diri dengan menembakkan pistol ke kepalanya sendiri di dalam lift. Oldboy memang bukan film untuk semua orang. Namun, tidak sekedar film action, tapi juga menawarkan drama trailer yang memenangkan sekaligus menyayat hati.